Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bernadette Borusimbolon, Angkatan 6 nomor urut 40, peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Pada akuntabilitas, kita akan bahas 4 submateri. 1. Konsep akuntabilitas. 2. Mekanisme akuntabilitas. 3. Akuntabilitas dalam konteks. 4. Menjadi PNS yang akuntabel. Kita akan bahas satu persatu. Submateri pertama yaitu konsep akuntabilitas. Terdiri dari aspek akuntabilitas, akuntabilitas publik, tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik. Pada akuntabilitas publik, kita akan lihat fungsi dan jenisnya. Fungsi utama akuntabilitas publik yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun jenis akuntabilitas publik terdiri atas akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Kita masuk pada submateri kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Dalam mekanisme akuntabilitas, kita akan bahas tentang dimensi mekanisme akuntabilitas, alat akuntabilitas, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, bagaimana menciptakan framework akuntabilitas. Adapun dimensi mekanisme akuntabilitas terbagi 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Alat yang digunakan ialah perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari 9 aspek: kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Menciptakan framework akuntabilitas, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu, melakukan evaluasi hasil, dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Pada submateri berikutnya, kita akan bahas mengenai akuntabilitas dalam konteks. Di sini, kita akan belajar tentang bagaimana transparansi dan akses informasi, apa itu praktik kecurangan, fraud, dan perilaku korup, bagaimana penggunaan sumber daya milik negara, bagaimana penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan tipe konflik kepentingan. 1. Bagaimana transparansi dan akses informasi? Ketersediaan informasi publik ini nampaknya telah memberi pengaruh yang besar pada berbagai sektor dan urusan publik di Indonesia. Informasi publik terbagi dalam 2 kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang perlu dirahasiakan. Yang kedua, apa itu praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup? Yaitu tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil ataupun ilegal. Pada umumnya,
Fraud terjadi karena 3 hal yang dapat terjadi secara bersamaan. 1. Peluang melakukan fraud. 2. Adanya insentif atau tekanan melakukan fraud. 3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud. Lalu bagaimana penggunaan sumber daya milik negara? Fasilitas publik dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaannya diaturkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Lalu, bagaimana penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah? Adapun prinsip penyimpanan data dan informasi yaitu relevan, dapat dipercaya, mudah dipahami, informasi yang diberikan dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Tipe konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Tipe konflik kepentingan ada 2 jenis, yaitu keuangan dan non-keuangan. Kita akan lanjut ke submateri terakhir, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Adapun prinsip profesi ASN yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Adapun perilaku ASN, yaitu bekerja sesuai dengan kode etik, perilakunya transparansi, perilaku tidak curang dan tidak koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta tanah air yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah kecintaan nasionalisme manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama sampai sila kelima. Prinsip nasionalisme Pancasila menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sikap rela berkorban, bangga sebagai bangsa Indonesia dan tidak merasa rendah diri, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia dan sesama bangsa, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Seorang ASN yang memahami nilai-nilai Pancasila akan mengimplementasikan nilai tersebut dalam tugas-tugasnya. Aparatus sipil negara akan menyadari fungsinya, di mana ASN sebagai pelayanan publik, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai ASN, kita harus selalu bersemangat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam kegiatan dan tugas kita sehari-hari. Demikian podcast saya hari ini. Semangat untuk membangun negeri. Terima kasih.